Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin heboh video Pak Rocky Gerung yang viral banget. Pada video ini, Pak Rocky dianggap oleh banyak pihak telah menghina Presiden Jokowi. Video itu direkam dalam acara konsolidasi akbar Aliansi Sejuta Buruh di Bekasi yang kemudian direkam ke dalam YouTube SPSI. Ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Rocky? Simak video berikut. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Sontak video Pak Rocky tersebut banyak disayangkan, dikecam, bahkan ada juga yang sampai mengumpat balik kepada Pak Rocky. Bagaimana tidak? Dengan tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi yang telah menyentuh di atas 80%, yang artinya 8 dari 10 orang Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tentu mekanisme demokrasi menemukan jalannya sendiri bagi mereka yang menghina atau sebut saja mengkritik keras Presiden Jokowi. Akun @HMFakihA balik menghardik Pak Rocky. Katanya, Anda Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol? Sebagai warga negara Indonesia, maka saya jawab dengan keras pernyataan Anda, yaitu bahwa Andalah bajingan tolol itu. Anda telah menghina Presiden Jokowi dengan membabi buta. Apakah seperti ini harus dibiarkan? Katanya, ya. Ada juga akun dari Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH, Habib Muanas Alaidit, yang mengatakan, Presiden kita ini baik, hebat, kerja keras, kok seenaknya saja dibilang bajingan. Saya khawatir semakin banyak yang berani begini. @RockyGerung, @divisi_humas_Polri. Sebenarnya masih banyak lagi tanggapan atas ucapan Pak Rocky itu. Teman-teman, saya nggak mau masuk terlalu jauh ke dalam narasi Pak Rocky. Saya juga nggak mau masuk ke dalam pembahasan ranah hukum terkait konsekuensi ucapan Pak Rocky. Kita anggap aja deh, Rocky Gerung adalah bukti bahwa di era Pak Jokowi, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh negara. Tapi saya mau membangun narasi alternatif. Begini, Pak Rocky boleh menghina, mencaci, dan membuli presiden kita semau dia. Ya namanya juga Rocky Gerung. Bodoh enggak, pinter juga biasa aja. Hanya beliau itu mampu mengentertain para pembenci Jokowi aja. Jadi anggap aja, wajar Pak Rocky seperti itu. It's his only skill, and he's doing what he can do best. Pertanyaannya sekarang, apa iya Pak Jokowi sehina itu? Teman-teman, pada 15 November 2022 lalu, Presiden Dewan Eropa Charles Michel memuji kepemimpinan Presiden Jokowi di G20 dengan menyebutnya sangat baik. Pak Michel mengatakan, presidensi G20 saat ini merupakan yang tersulit dari yang pernah ada. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas kepemimpinannya yang sangat baik di G20, kata Pak Michel dalam forum resmi KTT G20 di Bali tahun lalu. Ada juga Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, ya, Ibu Kristalina Georgieva, yang menilai kondisi ekonomi Indonesia, tentu di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, ya, cukup baik dan stabil di tengah situasi perekonomian dunia yang dipenuhi ketidakpastian. Hal ini ia sampaikan usai bertemu Presiden Jokowi di Hotel Riga Royal, Hiroshima, Jepang pada Mei 2023 lalu. Ibu Georgieva bilang, di tengah situasi ekonomi dunia yang diwarnai banyak ketidakpastian, ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Kata Ibu Bos IMF ini. Tidak lupa Ibu Georgieva juga memuji kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2 KTT sekaligus, yaitu G20 dan KTT ASEAN. Katanya,
Selamat atas keberhasilan Indonesia dalam menjalankan presidensi G20 tahun lalu dan juga atas penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Kata si ibu ya. Apa cuma ini? Enggak. Dikutip dari kantor berita Liputan 6, Presiden Joko Widodo mendapat pujian sebagai sosok yang jenius, efektif, dan teladan untuk pemerintahan yang baik. Pujian itu datang dari Profesor Kishore Mahbubani yang aktif di Singapura. Dalam pandangannya di situs Opini Project Syndicate, ia berkata kesuksesan Presiden Indonesia Joko Widodo pantas mendapatkan apresiasi yang lebih luas. Kata Prof. Mahbubani, Jokowi telah melakukan banyak hal ketimbang sekedar memerintah dengan kompeten. Ia telah membuat standar baru pemerintahan yang seharusnya dicemburui demokrasi-demokrasi besar lainnya. Prof. Mahbubani menyorot kesuksesan Jokowi dipengaruhi latar belakangnya yang memahami kemiskinan. Program-program Kartu Indonesia Sehat misalnya dan Kartu Indonesia Pintar juga ya dianggap sebagai prestasi. Gila, keren ya? Jadi ya, mungkin demokrasi mengizinkan Rocky Gerung untuk bermain rendah dengan menghina Pak Jokowi secara personal dengan secara khusus menyebutnya bajingan yang tolol. Tapi kita sebagai orang yang beradab, intelektual, dan berilmu tentu harus melawan narasi tersebut dengan elegan. Jadi teman-teman lebih dengerin siapa nih? Pak Rocky yang memang sudah sejak dulu membenci Pak Jokowi, atau tokoh-tokoh internasional seperti Direktur IMF, Presiden Dewan Eropa, dan guru besar dari Singapura? Silakan teman-teman memilih. Akhir kata, mengutip seorang penulis dan antropolog budaya Amerika Serikat, Mary Catherine Bateson, "The capacity to combine commitment with skepticism is essential to democracy." Kemampuan sebuah masyarakat untuk menggabungkan komitmen dengan skeptisisme adalah sangat penting bagi demokrasi. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.